Selamat malam Bapak Ibu. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan bahan bacaan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berikanlah hikmat bijaksana, berikan kekuatan dan kesehatan, dan biarlah oleh tuntunan Tuhan kami boleh memahami kehendak-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu ini untuk boleh menyatakan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus melakukan pelayanan, dan di tengah pelayanannya dia menemui banyak tantangan, rintangan, tapi juga dia menemukan sukacita, damai sejahtera. Dia melayani dari satu kota ke kota yang lain. Dia bertemu dengan keluarga, dia bertemu dengan saudara, dia bertemu dengan orang-orang yang menopang, dan dia merasa terhibur ketika setiap orang dengan semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Merupakan sukacita bagi Paulus ketika dia melihat orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan berita Injil, mereka memberi diri untuk menerima Kristus. Dan saudara-saudara, pada bacaan kita pada saat ini diceritakan salah satu pelayanan Paulus ketika dia ada di Troas. Paulus berada di Troas dan dia berencana keesokan harinya ia akan kembali melakukan perjalanan. Dan pada malam hari itu Paulus mempergunakan waktunya untuk berbicara, tidak hanya sekedar ngobrol biasa, tetapi Paulus memberitakan, menceritakan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, menceritakan tentang berita Injil, memberitahukan betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Dan orang banyak duduk sampai jam malam. Mereka mendengarkan berita itu, mereka mendengarkan cerita tentang kasih Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Ada seorang yang bernama Eutikus. Dia adalah seorang muda dan dia bersemangat untuk mau mendengarkan berita keselamatan. Dia bersemangat untuk mendengarkan berita yang disampaikan oleh Paulus. Tapi oleh karena kelelahan, maka dia mengantuk. Dan dinyatakan bahwa Paulus berbicara dengan lama. Eutikus tidak bisa menahan kantuknya. Dan pada saat itu ia duduk di jendela di lantai 3. Dan oleh karena ia tertidur, dia jatuh. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus datang mendekatinya, menghampirinya. Paulus turun ke bawah.
dalam percayanya Paulus melakukan pertolongan kepada Etikus, dan keajaiban itu dinyatakan. Etikus hidup dan semua orang merasa takjub dengan keajaiban yang dilakukan itu. Dan ketika mereka melihat perkara itu, semakin mereka bersemangat. Ketika mereka melihat kejadian itu, mereka semakin bersemangat. Walaupun hari sudah malam, mereka kembali berkumpul, dan Paulus pun kembali memberitakan berita keselamatan di dalam Yesus Kristus sampai fajar menyingsing. Dan keesokan harinya Paulus pun berangkat meninggalkan kota itu. Dan ada kesan yang ditinggalkan. Jemaat merasa sangat bersukacita. Mereka menghantar Paulus, dan mereka juga mengantar anak muda yang hidup itu ke rumahnya. Mereka sungguh terhibur dengan kedatangan Paulus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada dua hal yang kita pelajari dari bacaan kita saat ini. Yang pertama adalah jangan berhenti untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan berhenti untuk membaca Alkitab. Pakai waktu-waktu yang Tuhan beri untuk kita semakin dikuatkan lewat perenungan firman Tuhan. Dan di dalam mendengarkan perenungan firman Tuhan, saudara mendengarkan khotbah, maka jangan sampai tertidur. Lihatlah Etikus, mungkin karena lelahnya dan oleh karena angin sepoi-sepoi, mungkin karena dia ada di jendela, Etikus tertidur saat berita firman Tuhan dinyatakan. Dan oleh karena dia tertidur, dia terjatuh. Dan oleh karena itu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dimanapun kita berada, di rumah, di gereja, jangan sampai kita digoda oleh kuasa iblis untuk kita tertidur. Karena bisa jadi kita akan jatuh di dalam dosa. Hal kedua yang kita pelajari adalah di saat ada persekutuan yang memuji nama Tuhan, di situ terjadi keajaiban. Oleh karena kelelahan, oleh karena kantuk, Etikus tertidur. Tetapi saudara-saudara yang di situ, secara khusus Paulus, dalam ketulusan mereka menjadi berkat bagi Etikus. Etikus memang terjatuh dan dinyatakan mati. Tetapi oleh karena persekutuan yang tujuannya memuliakan nama Tuhan, Etikus menerima berkat. Dan semua orang melihat itu pun mereka bersukacita atas anugerah dan kuasa keajaiban yang Allah nyatakan melalui Paulus. Di mana saudara berkumpul, ketika di situ ada pemberitaan firman, ketika di situ ada pujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, ketika di situ ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan, maka di situ ada berkat Tuhan, di situ ada keajaiban, di situ ada anugerah. Oleh karena itu saudara-saudara, dimanapun kita berkumpul, 1, 2, 3 orang berkumpul, dan kita berdoa, kita memuji nama Tuhan, kita membaca Alkitab, kita sementara mendatangkan berkat bagi kita, dan kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Lewat kedua hal ini, kita diingatkan bahwa di mana ada persekutuan yang tulus memuji nama Tuhan, di situ akan ada keajaiban. Ketika ada keajaiban, ada sukacita yang besar melihat anugerah dan rahmat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Itulah penghiburan, itulah kekuatan. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan kepada saudara, saya dan saudara, mari kita tetap memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama dengan keluarga. Ada ayah, ibu, ada mama, papa, anak-anak, ada orang tua. Kita berkumpul dalam satu persekutuan yang memuji memuliakan nama Tuhan. Dan percayalah bahwa ketika kita menjalani hari-hari ini dalam pertolongan Tuhan, dalam mengandalkan Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan, terus membangun hubungan yang
dekat dengan Tuhan, maka kita akan mampu melewati hari, minggu, bulan di tahun ini. Dan lihatlah, kita sudah berada di minggu pertama di bulan Oktober. Itu berarti penyertaan Tuhan tak pernah berhenti dalam hidup kita. Tetap semangat dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap memuji nama Tuhan. 1, 2, 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ hadirat Tuhan ada dan berkat Tuhan dicurahkan bagi saya dan saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara, mari kita memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 118. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran. Janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu, berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh merangkai kebersamaan, kami boleh memuji nama Tuhan, sekalipun kami terpisah, kami tidak berada di tempat yang sama, tetapi kami percaya Tuhan melihat kami. Hamba-Mu ada di tempat ini, dan setiap jemaat-Mu ada di rumah masing-masing. Tetapi penyertaan dan pertolongan Tuhan menyertai kami semua. Hamba-Mu berdoa kepadamu Tuhan, memohon berkatilah seluruh jemaat Immanuel Tarakan dimanapun saat ini berada. Biarlah Tuhan selalu menyertai, melindungi. Hamba-Mu percaya bahwa oleh kasih sayang Tuhan, umat-Mu ini, jemaat Immanuel Tarakan, akan terus tertuntun, akan terus terbimbing di dalam kebenaran yang dari Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, hamba-Mu memohon kepadamu, berkatilah setiap jemaat-Mu, berikan kesehatan dan kekuatan, jauhkan dari mara bahaya, secara khusus di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan jagalah dan lindungilah, berikan kesehatan dan kekuatan. Izinkanlah kami untuk mampu melewati hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, dan bila Tuhan berkenan, di tahun yang baru, kami akan menerima sukacita dan damai sejahtera. Bila Tuhan berkenan, bila Tuhan memberkati, kami akan menerima vaksin dan kami boleh menjalani kehidupan dalam rahmat anugerah yang dari Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa kepadamu, bagi para penatua dan diaken, berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah seisi rumah mereka selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan dan usaha. Demikian juga hamba-Mu berdoa bagi pengurus ke-6 Pelkat. Berikanlah kesehatan dan kekuatan, jauhkanlah dari mara bahaya. Hamba-Mu juga berdoa kepadamu Tuhan, untuk Pendeta Gloria, untuk Vikaris Berti, kiranya Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan kepada hamba-hamba-Mu ini kekuatan dan kesehatan. Pegawai kantor gereja, kiranya Tuhan berkati. Panitia pembangunan, biarlah Tuhan selalu menyertai dan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, memberkati mereka dalam pekerjaan dan usaha. Panitia sarana prasarana, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati dan menyertai mereka. Ya Pendi GPB, biarlah Tuhan tetap menyertai. Ya Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa kepadamu untuk pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok. Biarlah pemerintah bangsa Indonesia ini, oleh hikmat dari Tuhan, mereka boleh menjadi pembawa damai, mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Hamba-Mu memohon bagi TNI dan Polri, Tuhan jaga dan lindungilah mereka bersama dengan seisi rumah mereka. Kiranya Tuhan selalu berkati. Hamba-Mu memohon kepadamu Tuhan, bagi para dokter perawat, mereka yang bekerja di dinas kesehatan, mereka yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas, kiranya Tuhan memberkati. Bahkan hamba-Mu mau menyerahkan aparatur sipil negara, biarlah Tuhan selalu menyertai dan memberkati mereka.
Kami memohon kepadamu Tuhan untuk para anak yatim piatu. Tuhan jaga dan lindungilah mereka. Mereka yang saat ini bersedih oleh karena bencana yang menimpa mereka. Tuhan kuatkanlah mereka. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini berada di dalam penjara. Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka boleh menemukan ketenangan. Biarlah mereka boleh melihat cahaya terang kasih karunia Allah dan mereka hidup di dalam kebenaran. Ya Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sedang sakit, kiranya Tuhan pulihkan. Yang berulang tahun, Tuhan beri sukacita. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan. Untuk setiap pelayanan yang kami lakukan, biarlah Tuhan berkenan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dari Kitab Bakti 121 bait yang pertama. Dan sambil kita bernyanyi, kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus, dalam karya dan dalam karsa-Mu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Saudara-saudara, mari berdiri. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberkati seluruh jemaat Tuhan, akan menerima dan berkenan untuk persembahan yang telah diberikan. Allah yang adalah sumber berkat senantiasa menyertai saudara sekalian, seluruh jemaat Immanuel Tarakan, sampai selama-lamanya kebaikannya dinyatakan bagi saudara. Amin. 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 Jemaat Tuhan, selamat malam. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker, tetap ikuti protokol kesehatan yang telah diarahkan oleh pemerintah. Tuhan menyertai saudara sekalian.